akan digunakan nantinya untuk menuju kesepakatan. Kalau para tidak sepakat dengan apa yang kami ajukan, maka semua proses hukum yang kami sudah lakukan tetap akan berjalan karena berdasarkan pasal 23 Permensos gitu ya, di mana kita di sana itu masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan terhadap hasil pengumpulan uang. Itu poinnya. Nah, sekarang kalau ditanya arahnya kemana, yang pasti, yang pertama yang ingin kami sampaikan, polling akan tetap terlaksana, tidak akan bergeser dari itu, karena itu merupakan aspirasi para donatur. Kami mewakili kepentingan itu pula untuk berjuang, dan hari ini kami ada di sini untuk memperjuangkan aspirasi itu. Begitu. Jadi kalau polling tidak terlaksana, untuk apa kami harus berjuang sampai sejauh ini? Kan itu. Nah, yang kedua, tentunya sebagai manusia yang memiliki hati nurani, kita paham betul bahwa Agus harus mendapatkan pengobatan atas tindak pidana kekerasan menggunakan air keras gitu ya. Jadi itu tetap kita akan fokuskan ke sana. Nah, bila mana adanya sejumlah uang yang memang itu menjadi sisa atas uang donasi tersebut, yang akan kami perjuangkan adalah untuk disalurkan kepada penerima lain. Itu yang akan kami. Saya bingung dengan tadi adanya siaran televisi di TV One. Justru di sana fokus terhadap pembahasan itu merupakan uang Agus begitu. Itu terus yang disampaikan. Saya ingin tekankan kepada teman-teman, itu bukan uang Agus. Sampai detik ini itu bukan uang Agus. Itu adalah uang yang diamanahkan oleh donatur untuk pengobatan mata Agus. Bila mana pengobatan mata Agus, pengobatan Agus terhadap penyiraman air keras tersebut telah terpenuhi, maka sisanya dapat disalurkan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Itu poin-poin yang kami tegaskan dan kami akan komitmen dengan hal itu, tidak akan pernah bergeser satu jengkal pun. Itu yang akan kami lakukan. Oke, jadi intinya sampai sana uang donatur akan kemana? Uang donatur akan sesuai dengan aspirasi para donatur, itu ya. Nah, saya mau meluruskan juga, ini banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada saya ini terkait dengan isunya Firdaus nih, sahabat saya. Nah kan gua lagi ngomong, dia menghadap ke sana tuh si Firdaus tuh. Coba. Gua lagi ngomong, dia nggak peduli sama gue ini si Firdaus nih. Coba. Oke. Jadi saya ingin meluruskan ya teman-teman, begini. Firdaus ini sahabat saya pada saat itu di Glems Antasari. Saya kan menyurati yayasan pada saat itu karena sebagai syarat administrasi kita melakukan gugatan PMH. Sehingga saya mengundang yayasan, pihak yayasan dan pihak para kuasa hukum gitu ya, untuk mendengarkan klarifikasi bagaimana versi daripada yayasan. Bukan cuma yayasan, Densu pun kami kirimin surat gitu loh. Dan Densu juga sudah memberikan keterangannya terkait itu gitu. Nah, jadi pada saat kita lakukan pertemuan itu, kebetulan Firdaus ngubungin saya. Dia saat ini sedang mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum Parvi gitu kalau nggak salah saya. Dia minta, dia kemarin itu dia minta ingin istri saya untuk ikut bersama dia mencalonkan diri sebagai bendahara Parvi. Nah, cuman karena satu dan lain hal, karena kesibukan, istri saya kurang berkenan pada saat itu. Tapi oke lah. Nah, pada saat itu Firdaus saya ajak dia pada saat mau ketemu sama saya, ya udah sini deh, yuk kita ketemu. Akhirnya kita ketemulah di Glems. Ketemu di lantai 2. Di lantai 2 itu ada lounge lah. Lagi duduk-duduk, kita ngobrol-ngobrol.
kita ini lagi ngobrolin nih, saya sambil ngobrol biasalah bercanda-bercanda dengan para kuasa hukum donatur, juga ada kuasa hukumnya Novi di sana, kan gitu. Nah pada saat kita lagi ngobrol-ngobrol, saya masuk ke dalam inti persoalan. Pada saat kita masuk ke inti persoalan, lalu Firdaus memberikan sejumlah masukannya dia tentang positioning keadaan hukum, kedudukan hukum dari persoalan tersebut. Akhirnya saya berinisiatif ngajak Firdaus, bro, ayo ikut gua ke kuasa donatur supaya kita sama-sama memperjuangkan donatur, kan itu tujuannya. Nah ternyata pada saat itu Firdaus bilang, gua lebih cocok jadi kuasa hukum Novi. Kenapa? Karena dia bilang dia ingin berhadapan dengan Farhad Abbas dan Alvin Lim. Nah karena dia ngomong seperti itu, oke. Kalau memang lu mau itu, ya nanti kita ajukan ke Novi. Ini ada kuasa hukumnya, silakan sampaikan sendiri ke George, ke teman-teman yang lain di situ tuh. Itu ada Scorpio kan gitu ya, Black Scorpio, ada semua di situ. Nah lalu nggak lama kemudian Novi dan Gary datang. Akhirnya kita memulai pertemuan itu di lantai 1. Saya ke lantai 1, saya minta Firdaus, yuk tunggu sebentar ya, saya mau ketemu dulu sama tamu. Saya bilang, saya belum ngomong tuh Novi tuh. Akhirnya saya ajak teman-teman yang lain, yuk kita turun ke bawah gitu ya, untuk membahas terkait dengan PMH ini, untuk mendapatkan keterangan yang lebih konkret, kan begitu. Nah pada saat kita sudah sekitar ada sejaman lah gitu ya, Firdaus ngechat saya, dia bilang, bro bagaimana gua pulang aja ya apa segala macem. Gue bilang ntar dulu, ini gua usulin dulu nama lu nih biar jadi kuasa hukumnya Novi, gua gituin tuh. Nah Firdaus bilang nggak usah repot-repot, kan begitu. Memang dia sempat ngomong begitu, cuman kan saya nggak enak ya, karena kan dia tadi tujuannya datang mau ketemu saya. Lalu saya bilang, teman-teman yang ada di sana semua juga bilang, kasihan Firdaus tuh nunggu kelamaan. Ya udah kalau kayak gitu panggil, gue bilangin, kan gitu. Lalu saya izin dulu sama Novi, gimana boleh nggak, kita udah selesai ya, gue bilangin. Ya udah kalau kayak gitu panggil lah Firdaus biar saya kenalin, kan begitu kan. Nah nggak lama Firdaus masuk ke ruangan, duduk, kita bercanda. Asli di situ tuh konteksnya kita lagi ngomong bercanda. Firdaus ceritakan tentang pengalaman dia waktu jadi pengacara dukun. Banyak lah dia nanganin perkara apa segala macam dia ceritain. Ya memang Firdaus setiap ketemu sama saya itu selalu bercanda seperti itu. Kita selalu melakukan hal yang sama lah gitu. Nah setelah kita bercanda semua, saya mau pulang kan. Sebelum saya pulang, saya bilang, oke, saya tutup pembicaraan itu dengan bilang, lu sekarang mau ada di posisi mana nih? Donatur atau mau jadi kuasa hukum Novi? Saya bilang begitu kan. Dalam konteks saya bilang ini untuk menutup pembicaraan, maksud saya begitu. Dia bilang, ya udah gua lebih cocok jadi kuasa hukum Novi. Ya kalau kayak gitu silakan bicarakan ke Novi. Clear, saya sampai situ saja. Saya tidak melebar kemana-mana gitu kan. Nah nanti tinggal dibicarakan deh. Akhirnya tukar-tukaran kontak lah dia dengan Gary, kan gitu. Setelah tukar-tukaran kontak, abis itu dia nawarin saya, katanya ada benda pusaka apa gitu yang terbuat dari emas, katanya nih mau nawarin lu bro, katanya. Saya sampai sempat lagi bercandain Firdaus, saya bilang, nih emas ini udah dijual ke yayasan aja tuh, teh pakai uang donasi itu aja bayar. Saya masih candain begitu tuh pada saat diklaim situ. Nah lalu saya akhirnya setelah seperti itu, ayo kita berdiri. Saya jalan tuh kan, mau jalan. Kita masih sempat foto-foto tuh di sana tuh. Ada yang foto sama saya, ada yang foto sama Firdaus. Gak lama saya keluar, saya pergi. Begitu saya pergi, saya duduk di luar, saya terima tuh video bahwa katanya Firdaus mendapatkan kuasa lisan dari Gary dan Novi. Ya begitu ya, sorry ya ini suara saya lagi serak-serak banget ya. Nah lalu pada saat mendapatkan katanya kuasa lisan itu, ya sudah, saya bilang syukurlah, berarti kan sudah Firdaus jadi kuasa, kan begitu. Jadi intinya begini, kuasa tersebut benar itu adalah kuasa lisan. Benar itu adalah kuasa lisan, tapi akan dilanjutkan ke kuasa tertulis. Akan tetapi sebenarnya dalam persoalan ini yang saya harus sampaikan kritikan saya kepada Firdaus adalah
ada undang-undang advokat yang harusnya ditegakkan oleh Firdaus. Jangan sampai membuka kerahasiaan klien di depan publik. Jangan juga menjelek-jelekan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik terhadap seorang klien atau mantan klien, karena itu diatur di dalam etik advokat. Kan begitu. Saya juga sudah sampaikan juga ke Firdaus, tolong hentikan, kan begitu. Pada saat saya sampaikan ke Firdaus ngomong sama saya, iya bro, tapi Novi bilang apa gitu, intinya memberikan pernyataan yang tidak bagus untuk dia. Saya bilang, nanti untuk meluruskan ini persoalan, saya akan cari waktu untuk mempertemukan kalian. Saya yang memulai, maka saya yang harus mengakhiri. Urusan Novi dan Firdaus, saya yang memperkenalkan. Jangan justru malah akhirnya membuat kisruh keadaan. Kalau mau selesai, harus saya yang menyelesaikan. Itu poinnya. Saya nggak mau, saya sudah kenalkan, akhirnya kedua belah pihak ini ada yang saling tersinggung, ada yang sakit hati dan sebagainya. Saya berusaha menahan itu. Jadi saya mohon kepada Firdaus untuk tahan diri, jangan membuat kisruh keadaan. Saya hargai Firdaus sebagai sahabat saya hargai Firdaus sebagai sesama rekan advokat juga. Tapi tolong hargain saya juga sebagai orang tengah. Urusan ini tinggal dibicarakan, duduk bareng. Kenapa sih harus sampai saling serang di sosial media? Ini kan akan menjadi presiden buruk buat advokat-advokat di luaran sana. Itu sebenarnya persoalannya. Saya paham apa yang dipikirkan oleh Firdaus. Dia mungkin memikirkan, loh kok gua seperti tidak ada komunikasi, tidak dianggap dan lain-lain. Tapi kita harus ada yang namanya sense of humans kita sebagai seseorang. Kita harus melihat bahwa kenapa sih kita akhirnya sulit berkomunikasi. Ada apa? Harus kita berpikiran positif, harus selalu berprasangka positif. Bisa jadi dia lagi sibuk, dia lagi live, apalagi kemarin saya tahu Novi lagi live seharian tuh. Dan begitu, live di TikTok seharian sehingga sulit untuk dihubungi. Maksud saya, ayo kita kendalikan egosentris kita, apalagi ini sudah sampai di penghujung. Persoalan ini sudah mau selesai. Jangan membuat kisruh suasana. Apalagi ini adalah instruksi dari Pak Menteri Sosial. Kemarin Gus Ipul menyampaikan di publik untuk semua pihak menahan diri, menahan egosentris masing-masing pihak agar mencapai sebuah penyelesaian yang baik, yang indah. Termasuk juga saya harap Firdaus juga melakukan itu, sekalipun Firdaus saat ini konteksnya bukan lagi terkait dengan uang donasi. Tapi setidaknya, ayo, saya sudah membuka diri, saya sampaikan ke Firdaus beberapa kali di telepon, saya minta stop. Saya ingin selesai di tangan saya. Saya ingin Firdaus kita pertemukan dengan Novi, masing-masing sampaikan unek-unek. Biar tuntas, biar selesai gitu loh. Pablo, saya gimana nasibnya Bang Pablo? Ada ya, termasuk juga Kasil. Saya juga akan mengakomodir. Makanya kalau Kasil juga mungkin ingat, saya kan sempat telepon Kasil juga. Kasil, yuk kita ketemu yuk. Maksud saya banyak hal yang ingin saya sampaikan juga ke Kasil. Kasil ini orang hebat. Kasil ini luar biasa. Seorang wanita tangguh. Saya ingin Kasil juga menjadi bagian yang dapat mengedukasi masyarakat tentang bagaimana harusnya uang donasi ini disalurkan. Saya pengen semua pihak, yuk kita sama-sama duduk bersama, masing-masing menyampaikan unek-uneknya. Habis itu kita sama-sama tabayun. Kalau ada salah-salah ucap, kita sama-sama minta maaf. Itu kan, ini kan indah gitu loh. Damai itu kan indah. Maka saya senang sekali, apalagi Kasil ya. Saya seumur hidup saya baru ketemu seorang advokat perempuan yang sedahsyat Kasil. Dan seumur hidup saya baru ketemu seorang advokat yang enak banget diajak bergaul ya, Firdaus. Tapi ketika gara-gara persoalan ini, persoalan donasi ini akhirnya berkembang begitu luas, melebar kemana-mana, saya melihat ada sisi lain nih. Oh, ternyata Firdaus
kalau dia tersinggung, begini ya pola mainnya ya. Makanya saya ingin, yuk kita duduk sama-sama, selesaikan persoalan ini, jangan berkembang kemana-mana. Saya pastikan, saya jamin saya bisa selesaikan ini semua. Gitu teman-teman. Gua jawab dulu. Iya. Gua dulu ya. Cukup. Siapa? Firdaus. Oke. Ya, ngomong mulu kayak kereta api, gantian sama gue. Bentar ya. Jadi gini, omongan lu gak gue bantah. Sahabat gue yang terganteng di Indonesia. Ini sahabat gue bener-bener Pablo, bukannya orang lain. Bener-bener sahabat. Ya. Segala lu sobat gue yang paling ganteng, Pablo, gue nggak tahu gue bakal dijadiin pengacaranya Novi waktu di lantai 2. Itu dulu, karena lu turun bilangnya mau ketemu orang, bukan Novi. Itu dulu, jangan sampai terkesan gue minta job sama Novi, bukan. Tapi yang kita obrolin di atas lantai 2 ya, itu adalah pendapat hukum. Pendapat hukum terkait dengan kasus yang sering diomongin sama orang antara Agus dan Novi. Itu yang gue jelasin, gue bukan minta job. Nah setelah di lantai bawah, baru itu benar omongan lo. Itu yang kita omongin di lantai bawah. Bahwa gue disuruh pilih, mau pilih Novi atau lo. Udah itu aja, gue lurusin. Kalau masalah gue sama Novi, gue ngikut lu aja. Karena lu yang udah duluan membuka, gue ikut gerbong lu, sahabatku. Karena gue lebih mengedepankan persahabatan daripada egosentris. Itu aja ya, gue ngikut lu. Nih malam ini jujur ngomong nih, gue udah ditunggu sama polisi nih buat ngelaporin si Novi. Tapi gue ngikut lu, ya, gue ngikut lu. Gue angkat topi sama lu karena lu ya udah nganggap gue sahabat, dan gue juga membalasnya dengan lu sahabat gue. Makanya gue ngikut lu. Lu atur semua yang cantik, ya. Si Novi jangan ngomong-ngomong lagi, gue bukan pengacaranya. Udah jelas-jelas gue itu pengacaranya, secara lisan maupun tertulis. Tapi tertulisnya lagi dibikin, belum jadi sampai sekarang. Udah itu aja Pablo, gue menghargai lu sebagai sahabat gue dan gue nggak panjang lebar lagi. Tolong lu bicara sama Novi, jangan bicara gue bukan pengacaranya, karena ini edukasi bagi masyarakat bahwa kuasa lisan itu ada sesuai dengan apa yang diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang KU Perdata, KU Perdata bukan undang-undang, KU Perdata pasal 1792 tentang surat kuasa ya. Jadi seperti itu Pablo ya. Sebenarnya ini kan gue martir yang disiapkan oleh lu untuk Novi buat nyerang Farhad Ahmad dan si Afrin Lim. Tapi kenapa martir ini malah dibelok-belokin kemana-mana sama si Novi gitu loh. Itu aja sih. Dan tolong lu tegur Novi gitu loh. Sebenarnya gue tuh ikhlas nolong Novi, fight gue karena perintah lu gitu loh. Karena lu sahabat gue junjung tinggi persahabatan. Ya, jadi seperti itu Pablo ya. Jadi gue nih orangnya kalau nggak ngurus kasus gue solid, nggak bakal mau mengkhianati apa yang di dalam kuasa gitu. Gue disuruh hajar bener. Gue bicara masalah Farhad, menyerang Farhad dan Alvin Lim, bukan menyerang tukang telur. Makanya ketika gue disuruh nyerang tukang telur, gue tolak karena nggak sesuai dengan kuasa. Gitu ya. Jadi gue mulai malam ini gue ngikut apa kata lu karena lu yang mendasari gue menerima kuasa dari Novi. Secara gentle gue ikut lu. Dan lu tolong atur si Novi, jangan ngomong lagi masalah gue bukan kuasanya. Karena itu kan mengedukasi dan membodohi netizen. Ini buat pelajaran bersama. Bahwa kuasa lisan itu ada. Gitu loh. Sesuai dengan apa yang dimaktubkan dalam pasal 1792 KU Perdata. Tentang kuasa. Itu aja sih dari gue. Ya lu atur aja kapan kita mau ketemu Novi. Kamu ngobrol. Dan gue secara gentle juga akan meminta maaf kepada Novi karena dia wanita. Bukan lawan gue. Ya Pablo, itu aja, terima kasih. Hormat. Bicara apa faktual. Apa yang disampaikan Firdaus benar-benar yang disampaikan dia, bahwa memang benar pada saat di lantai 2 dia memberikan pandangan-pandangan hukum, sehingga pada saat dia memberikan pandangan hukum, saya meminta lu ikut gua di donatur. Itu yang gua sampaikan. Nah cuman memang pada saat itu dia bilang gua lebih cocok untuk di Novi karena dia mau menghajar FA dan Alvin Lim. Nah, itulah bahasanya dia kurang lebih, ya kan? Tapi oke lah, intinya tenang, gue bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara Novi. Ini sebenarnya juga bukan perselisihan sih.
menurut gua ini cuman salah paham yang sebenarnya nggak sepatutnya salah paham juga. Kuasa lisan benar, ada yang namanya kuasa lisan, ya begitu. Tapi dibilang versinya Novi bahwasanya dia bilang bukan pengacara karena ketidakpahamannya dia juga mungkin bahwa adanya yang namanya kuasa lisan, dan itu hal yang wajar. Butuh ada satu pengertian juga. Kalau kita paham ya kita beritahu. Ada loh yang namanya kuasa lisan, ada loh yang namanya kuasa yang tanpa harus menandatangani. Itu kan tinggal bagaimana kita menyampaikan. Tapi saran saya jangan berbicara di ruang publik untuk menjatuhkan satu sama lain. Ingat tujuan kita bersama dalam persoalan ini, kita ingin semuanya baik, ya begitu. Ingin semuanya selesai. Jadi nggak ada persoalan. Intinya nanti kita tinggal cari waktu. Firdaus saya pertemukan dengan Novi, dan saya harap hari ini adalah hari terakhir Firdaus berbicara tentang persoalan ini lagi di publik, ya begitu. Supaya nantinya semua bisa terakomodir dengan baik. Cooling down, santai aja. Urusan begini nih sepele sama gua nih. Yang penting bisa santai aja. Masing-masing turunkan ego. Begitu sih kurang lebih. Udah gue terima. Jadi udah gue terima saran lu Pablo, udah gue terima. Udah tinggal lu atur aja. Ntar video-video gue hapus. Video-video gue tentang Novi gue hapus semua. Itu penjelasan, bukan ngejelekin. Penjelasan gue karena gue bilang bukan pengacara, bukan ngejelekin. Ntar video gue hapus, oke? Ya tadinya gue mau beli emas pusaka lu tuh yang ada gambar apa itu Trimurti itu, tapi nggak jadilah karena lu begitu kenceng-kenceng sama gue. Ini emas gue nih. Ini Pablo, ini emas gue nih. Nih. Ini emas gue tuh.